from terror. Long diving in caves. Some come for others to chase history. Ini terinspirasi dari kisah nyata tentang penjelajahan Goa di tahun 1988. Karakter utama di film ini adalah Josh Miguel, merupakan seorang pemuda yang hobi mendaki. Dia ini mempunyai hubungan kurang baik dengan ayahnya, yang bernama Frank. Selain mereka ada Carl sebagai orang yang mendanai penjelajahan Goa ini, dan pacarnya Victoria. Tanpa banyak bacot, kita langsung aja dengan alur ceritanya. Film ini dibuka dengan tibanya Carl dan juga pacarnya di Papua Nugini. Kedatangan mereka ini disambut baik oleh Josh, dan Josh di sini disuruh ayahnya untuk menjemput mereka dan mengantarnya sampai ke goa yang sedang mereka teliti. Untuk mencapai goa yang terletak di pegunungan ini, mereka harus menggunakan helikopter. Dan di sini kita bisa melihat pemandangan hutan Papua Nugini yang indah. Dari adegan ini, kita bisa melihat goa yang akan mereka eksplor ini benar-benar besar. Di bagian dalam, kita bisa melihat Frank dan para kru lainnya masih mencoba menelusuri bagian-bagian goa lainnya. Namun Frank mendengar kabar ada badai besar yang akan mampu merendam goa ini. Maka ia memutuskan menghentikan penjelajahan dan membawa semua barang-barang termasuk cadangan oksigen. Para pekerja di sana telah mengangkut tabung-tabung oksigen cadangan. Tentu saja Carl sebagai yang mendanai penjelajahan goa ini sangat kesal karena goa ini belum tereksplor sepenuhnya. Victoria yang gak tahu apa-apa soal penjajahan ini langsung saja dikasih pengarahan oleh kru di sana dengan animasi 3D. Dia menjelaskan kalau Goa Esa ini adalah induk dari segala goa yang tercipta dari ribuan tahun. Mereka sudah hampir 5 minggu melakukan penjelajahan dan baru bisa mencapai kedalaman 5.000 meter. Di mana dengan kedalaman ini, Frank dan para krunya masih mencari jalan goa yang lain. Di sini, si Carl memutuskan untuk turun ke bawah. Setelah itu, Frank berbicara dengan si Josh. Frank memarahi si Josh karena tidak menuruti perintah si Frank untuk mengambil oksigen tambahan. Josh yang tidak mau dimarahi akhirnya memutuskan teleponnya. Sementara si Josh, Carl dan Victoria turun ke goa, di sisi lain si Jude sama Frank menyelam untuk mencari tembusan ke goa selanjutnya. Penelusuran Frank dan Jude ini ternyata membuahkan hasil. Mereka menemukan sebuah celah sempit. Untuk masuk celah sempit tersebut, mereka harus meninggalkan tabung oksigen cadangan. Dan mereka pun mulai menyingkirkan batu-batu yang menghalangi jalan mereka. Perjuangan mereka pun akhirnya terbayarkan, karena celah sempit tersebut menuju ke goa yang benar-benar luas. Di sini teman-teman mereka yang melihat dari kamera pun bahagia, karena mereka berhasil menemukan goa yang baru. Namun ketika mereka akan kembali, tiba-tiba saja hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Selang udara milik si Jude tiba-tiba saja bocor, dan sialnya tabung oksigen cadangannya telah Jude tinggalkan. Di sini si Frank mencoba menyelamatkan si Jude dengan cara bergantian menggunakan tabung oksigen. Namun karena si Jude panik, dia tidak bisa mengontrol nafasnya. Dan di sini terlihat mereka berebut. Dan Jude dengan kepanikannya harus tenggelam. Setelah kejadian ini, si Frank pun memutuskan untuk kembali ke permukaan. Setelah si Frank ini sudah mencapai ke permukaan, tiba-tiba saja si Josh ini memarahi si Frank atas kematian si Jude. Menurut si Josh ini, si Jude ini mati gara-gara ayahnya yang memaksa si Jude menyelam, namun kemudian teman si Frank ini menjelaskan Jude menyelam atas kemauannya sendiri dan bukan paksaan dari si Frank. Tidak cuma di bawah goa, masalah terjadi di atas goa. Cuaca badai yang mereka kira akan datang 3 hari ke depan, ternyata kejadiannya sekarang. Sedangkan si Jim berada di atas tidak bisa menghubungi Frank yang berada di kedalam 2000 meter.
Tentu saja hal ini menjadi sebuah bencana bagi mereka yang di bawah, karena sebentar lagi goa ini akan terendam. Sampai detik ini mereka yang di bawah tidak menyadari akan hal ini. Josh memarahi ayahnya dan menyalahi ayahnya terlalu ambisi dengan penjelajahan goa. Namun Josh ini pun terdiam setelah Frank menjelaskan kalau Josh menyelam dalam keadaan lelah. Dia terlalu kecapean karena sebelumnya dia mengangkut tabung-tabung cadangan yang seharusnya dibawa oleh si Josh. Setelah pembicaraan ini selesai, Frank menyuruh si Josh beserta yang lainnya untuk pergi terlebih dahulu. Frank akan menyusul keesokan harinya setelah barang-barang di sana dibereskan. Hampir setengah perjalanan, Josh beserta yang lainnya mendengar suara gemuruh air. Josh pun mulai panik. Ia pun mencoba menghubungi ayahnya, tapi bukan terhubung dengan ayahnya. Josh justru malah terhubung dengan tim yang berada di atas. Dia pun memberitahu bahwa badai datang, dan mereka pun harus segera keluar. Rombongan si Josh ini merasa dilema antara kembali ke atas atau menjemput si Frank. Belum sempat memutuskan, aliran air pun menerjang mereka dari atas. Josh dan Luko pun memutuskan kembali ke tempat Frank, sedangkan Jedi dan Liz pergi ke atas. Aliran yang deras tidak butuh waktu lama ke tempat si Frank. Dia tahu akan hal ini, ia bersiap-siap untuk pergi. Sedangkan Carl yang menyelam tiba-tiba saja kaget ketika permukaan sudah banyak air. Gara-gara sikar ini, mereka pun menjadi telat dan terpaksa harus berhadapan dengan arus yang semakin deras. Air yang deras ini tentu saja menyulitkan mereka untuk melewati tempat-tempat yang sempit seperti yang akan mereka lewati sekarang ini. Untungnya Josh tiba tepat waktu, sehingga mereka bisa memasang tali dari atas. Victoria di sini mencoba untuk duluan memanjat dan berhasil, namun mereka tidak menyangka batu itu tidak cukup kuat untuk menahan arus air yang semakin deras. Alhasil, Josh dan Victoria terlempar kembali ke bawah, sedangkan Luko mencoba untuk menahan sekuat tenaga menahan batu tersebut. Namun akhirnya gagal dan terlempar ke dinding goa berkali-kali dan membuatnya pingsan sampai dia hanya terbawa arus. Dalam sela-sela tempat itu, satu cara untuk mereka bertahan hidup adalah menyelam melalui goa yang mereka temukan tadi. Walaupun mereka sadar bahwa goa tersebut bisa saja buntu. Frank pun menyuruh mereka untuk mengumpulkan semua peralatan yang ada. Dari semua toko ini, Victoria lah orang yang belum pernah menyelam sama sekali. Makanya gak aneh kalau dia orang yang paling panik dalam situasi tersebut. Sementara itu, dia diajari menyelam oleh si Josh. Josh pun menemukan tubuh Luko yang hanyut. Wajahnya di sini hancur dan tulang-tulangnya remuk parah. Karena mereka gak bisa berbuat apa-apa, mereka pun memutuskan untuk mengakhiri penderitaan si Luko dengan cara menenggelamkannya. Singkat cerita, penyelaman pun dimulai. Frank dan teman-temannya menyusuri goa yang sempat mereka temukan tadi, hingga akhirnya mereka pun menemukan daratan. Masalah selanjutnya adalah Victoria mengalami hipotermia karena dia tidak memakai baju selam. Sebenarnya si Frank sempat menyuruh Victoria untuk memakai baju punya si Jude, namun dia menolak karena dia tidak mau menggunakan baju bekas mayat. Akhirnya mereka pun berusaha semampu mereka untuk menghangatkan tubuhnya. Tapi tidak cuma Victoria yang tidak fit. Jude kelihatannya juga batuk-batuk dan dadanya memar. Ternyata dia ini mempunyai masalah dengan paru-parunya. Terlepas dari kondisi dari tim yang semakin parah, Frank pun menyarankan mereka agar bergerak untuk mencari jalan keluar. Karena setiap tempat yang akan mereka tinggali cepat atau lambat akan dipenuhi dengan air. Rencana Frank adalah untuk menyusuri goa-goa yang kecil yang mungkin saja akan membawa mereka ke daerah pantai. Di tahap ini, si George berada di posisi belakang dan di sini kondisinya mulai melemah.
Josh melihat kondisi ini datang menghampirinya, namun George menyuruh Josh untuk pergi lebih dahulu dan membiarkan dia istirahat sebentar. Ternyata hal ini dilakukan agar tidak menghambat mereka, dan Frank menyadari hal itu. Frank langsung saja untuk mencari George. Namun ketika Frank dan Josh sampai, George lebih memilih untuk bersembunyi dan membiarkan mereka agar tidak menemukannya. Si Frank ini sempat marah karena Sikar asik-asik berfoto saat George mengorbankan dirinya, tapi bukan salah Sikar juga sih, karena ia nggak tahu soal penyakit si George. Setelah pertengkaran kecil ini reda, mereka pun pergi untuk mencari jalan keluar. Namun ada rintangan lagi yang harus mereka hadapi. Jarak posisi mereka dengan goa tersebut terhalang arus deras, dan satu-satunya cara melintasinya dengan tali. Joe sebagai pendaki dia tahu bahwa ini adalah keahliannya. Frank sempat melarangnya karena dia khawatir, tetapi dia mempercayai keahlian anaknya. Untung Josh berhasil dan tali pun berhasil dibuat. Di tengah jalur, tiba-tiba saja rambut Victoria tersangkut dengan penyambung tali. Awalnya mereka pikir ini kecelakaan biasa, tapi lama-lama Victoria teriak kesakitan. Kau tentu saja histeris sampai menyuruh Frank melakukan sesuatu. Frank pun mencoba untuk mendekati Victoria supaya dia bisa menahan bebannya. Namun ia tidak berhasil. Josh pun ingin melakukan hal yang sama, tapi kulit kepala Victoria sudah terlanjur sobek karena tertarik oleh beban tubuhnya sendiri. Karena saking putus asanya, Victoria mengeluarkan pisau dari kantongnya. Frank udah ngelarang Victoria karena takut talinya bakal ikut kepotong. Tetapi dia tetap aja nekat untuk melakukan hal tersebut. Hal yang dicemaskan Frank pun terjadi. Victoria pun hanyut ke dalam sungai. Yang lebih sialnya lagi, ia jatuh bersama peralatan menyelam. Di titik ini, tinggal 3 orang yang tersisa dan 1 peralatan menyelam. Di posisi ini keadaan pun mulai panas. Frank meyakinkan Victoria karena salahnya sendiri, yang kurang berpengalaman. Sedangkan kau tentu saja nggak terima dan menahan emosinya. Josh sudah mulai panik, takut karena bisa saja korban selanjutnya adalah dia sendiri. Namun Frank mencoba meyakinkan dan menenangkan Josh kalau mereka akan bisa keluar dengan selamat. Perjalanan pun tetap berlanjut dan mereka menemukan sungai di bawah tanah. Seperti yang kita tahu, mereka mempunyai sisa 1 tabung oksigen saja. Lagi-lagi si Carl ini membuat ulah dengan cara mencuri alat selam dan kabur. Frank pun langsung menyusulinya, namun nafasnya nggak kuat dan dia pun kembali. Akhirnya yang tersisa pun hanya Josh dan ayahnya. Frank dan Josh pun sempat putus asa. Untungnya indera penciuman Josh cukup kuat sampai ia bisa mencium kotoran kelelawar dari lorong atas. Logikanya kalau ada kotoran kelelawar mungkin saja itu jalan keluar yang bisa mereka gunakan. Frank dan Josh yang putus asa pun langsung menyusuri tebing tersebut. Dan tiba-tiba saja baterai senter mereka pun hampir habis. Bahkan Frank pun harus memanfaatkan jam tangannya sebagai penerangan. Setelah beberapa saat mereka pun beristirahat dan mematikan jamnya. Tiba-tiba saja Josh melihat sumber cahaya yang dekat. Mereka pun mencari sumber cahaya tersebut hingga akhirnya sampailah mereka ke sebuah goa yang terdekat sama permukaan. Meski goa tersebut tidak memungkinkan untuk dipanjat, mereka yakin akan semakin dekat dengan permukaan. Nampaknya sebuah lubang itu tidak tercipta karena alami. Josh menduga tank tersebut jatuh dari permukaan dan mereka pun memutuskan untuk mengambil oli dari tank tersebut. Josh dan Frank pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka menemukan alat selam milik Carl dan mencium bau busuk. Dan benar saja, Carl ternyata ada di dalam goa tersebut beserta mayat Victoria. Di sini karakter Carl terlihat berbeda dari sebelumnya. Ia kelihatan rada-rada gila.
Ia mulai berbicara nggak jelas dan meminta persediaan makanan. Saat Josh berbicara dengannya, Frank pun mengambil peralatan dari Victoria. Frank pun akhirnya menyuruh Josh untuk meninggalkan Carl. Hal ini membuat Carl semakin marah dan tiba-tiba saja dia memukul Frank. Mereka pun mulai berantem. Josh sempat melerai mereka tetapi ia tidak cukup kuat. Yang sialnya, Frank jatuh pas di bawah ada batu tajam. Josh melihat ini langsung saja mengajak Carl dan mencekiknya sampai dia nggak bergerak lagi. Josh melihat ayahnya dan dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menemani ayahnya sampai ajal ayahnya tiba. Josh pun mengakhiri penderitaan ayahnya dengan cara menenggelamkannya. Josh pun mengambil tabung oksigen milik Carl dan menyelam mencari celah supaya bisa sampai ke gua selanjutnya. Pasukan oksigen Josh pun semakin menipis dan dia pun mulai putus asa. Namun tiba-tiba dia menyadari ada cahaya dari kejauhan. Dengan segala tenaganya, Josh pun berenang menuju cahaya itu. Akhirnya Josh berhasil keluar dari goa tersebut dan menemukan langit biru yang udah lama nggak dia lihat. Dan film pun berakhir.